Saudara, saat ini kami juga sudah bergabung dengan salah seorang warga Dusun Tarukahan yang juga jadi salah satu dusun yang diterjang longsor pada Kamis malam. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad, bisa dengar suara saya Pak Ahmad dengan Reza di Studio Kompas TV? Ya bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya berbincang lebih lanjut, kami turut berduka dengan kejadian yang terjadi dan menimpa warga Cilacap. Bapak, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami dan bukannya kami ingin mengungkit kisah sedih dari keluarga Pak Ahmad, tapi kami ingin mendengarkan cerita dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, bisakah diceritakan seperti apa sebenarnya kejadian ini karena terjadinya cukup cepat. Hari Kamis malam terjadi longsor dan hingga saat ini juga 20 warga masih dicari. Ya Pak. Jadi kronologinya itu kami ada kita terbang landing. Bapak Ahmad, mohon izin sebentar Pak, saya potong sejenak karena memang audio kami juga bermasalah karena mungkin sinyal di sana yang juga masih sulit untuk berkomunikasi. Kalau misalnya kita lihat bahwa tadi rekan saya Putri Oktaviani berbincang dengan Bupati Cilacap yang mengatakan hingga saat ini pencarian juga masih dicari, komunikasi dari pemerintah kabupaten dengan warga juga sudah terjalin, bahwa sejumlah warga terutama ada 15 kepala keluarga yang saat ini diungsikan di balai desa yang saat ini juga kita berharap bahwa bantuan tadi juga dikatakan semuanya sudah terakomodir dengan baik begitu, dan mudah-mudahan ini juga dapat dirasakan oleh Pak Ahmad, warga Tarukahan yang kerabatnya kabarnya juga menjadi korban longsor di Cilacap. Pak Ahmad, bisa kembali diulangi bagaimana ceritanya hingga bisa terjadi longsor hari Kamis malam karena memang sebelumnya juga sempat hujan terus-menerus di sana. Iya, kronologinya itu dari siang. Siang itu udah mulai gerak. Ketahuan tanah bergerak itu sekitar jam 7. Jam 7. Lalu terdengar suara, jam 7 malam. Ya. Dan terdengar seperti gemuruh, seperti pesawat, disertai bunyi pepatahan batang kayu, dan seketika langsung menerjang rumah kerabat dan saudara-saudara di Dusun Ciponto. Oke, lalu dari Pak Ahmad sendiri, apakah rumah Pak Ahmad atau rumah kerabat Pak Ahmad yang memang jadi korban longsoran ini, Pak? Ya, yang terjadi di sini menimpa kerabat, rumah kerabat. Oke, rumah kerabat ini dengan rumah Pak Ahmad jaraknya jauh kah Pak? Dekat. Oke, dan alhamdulillah rumah Pak Ahmad tidak apa-apa ya Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan bagaimana dengan kondisi kerabat Pak Ahmad yang rumahnya juga menjadi korban dari longsor ini sendiri Pak? Ya, sampai saat ini sih belum ditemukan ya korbannya. Ada 3 orang. 3 orang? Anak, iya. Anak perempuan 2 sama ibu. Oke. Lalu apakah memang saat ini proses pencarian juga kemarin sempat terkendala karena hujan Pak Ahmad? Bagaimana dengan ini? Apakah pihak keluarga juga turut membantu pencarian petugas di sana atau seperti apa Pak Ahmad? Ya, dari pihak keluarga juga berusaha membantu karena dikondisikan di sini hujan terus dari sore, jadi kemungkinan besar di dulu karena membahayakan juga. Pak, ini 2 anak perempuan dan juga ibu ini adik, saudara, sepupu atau hubungan keluarga dengan Pak Ahmad? Saudara sih, ya masih dari anak. Oke, saudara Pak Ahmad. Bapak. Ya, saudara Pak Ahmad jadi korban longsor. Pencarian juga masih dilakukan.
Lalu bagaimana penanganan di sana Pak petugas? Puaskah dengan para petugas yang juga hingga saat ini juga masih berjibaku mencari 20 korban lainnya, 3 diantaranya adalah keluarga Pak Ahmad? Ya, kalau itu puas sih karena sedikit demi sedikit mulai ada perubahan dari segi pencarian mulai meluas, juga lebih cermat lagi untuk mencarinya. Ya, Pak Ahmad, di Tarukahan ini tempat Pak Ahmad tinggal sebagai warga juga di sana, apakah memang pernah terjadi longsor sebelumnya Pak? Karena diketahui bahwa tadi Bupati juga sempat menyampaikan bahwa daerah itu tanah yang labil di sana. Ya, kalau sebelumnya sih belum pernah sih. Pak Ahmad dan juga kerabat yang saat ini juga masih hilang sudah berapa lama tinggal di sana Pak? Tinggal di sini sekitar 23 tahun lah. Sudah 23 tahun dan ini pertama Ya. kali akhirnya terjadi longsoran di sana. Lalu bagaimana Pak dengan nasib keluarga dan juga warga Dusun Tarukahan yang memang menjadi korban longsoran Pak? Untuk dari keluarga sekarang diungsikan dulu karena di sini belum cukup aman. Diungsikan kemana Pak? Sebagian ada yang ke Bat, ada yang di balai desa, ada yang di balai desa. Oke. Pak Bupati sudah sempat berbicarakan dengan warga di sana Pak, terutama di balai desa yang warga mengungsi terkait dengan selanjutnya nasibnya seperti apa nih gitu. Pernah nggak sih Pak dialog di sana? Kalau seperti itu sih kurang paham juga sih Pak. Tapi sudah ketemu dengan pejabat daerah belum Pak? Soal bagaimana penanganan longsoran ini. Apa yang mereka sampaikan Pak Ahmad? Kalau seperti itu sih kelanjutannya ya mungkin akan direlokasikan dulu atau menunggu kondisi aman. Sementara untuk itu di rumah kerabat dulu. Oke. Saat ini warga diungsikan di rumah kerabat maupun di balai desa. Tadi Pak Bupati juga sempat berdialog Pak dengan Kompas TV bahwa ada 15 kakak yang diungsikan ke balai desa. Dan selanjutnya nanti akan direlokasi karena memang kondisi tanah yang labil di sana. Bagaimana dengan wacana relokasi? Apakah Pak Ahmad sebagai salah seorang warga yang juga anggota keluarga dan juga Pak Ahmad terdampak ini setuju Pak dengan relokasi itu? Ya, dengan rencana itu kemungkinan masih ambang Mas. Masih apa Pak? Mohon maaf Pak. Masih ambang, belum. Oke, jadi belum secara jelas gitu disampaikan Pak Bupati kira-kira kapan relokasinya, di mana lokasinya gitu ya Pak ya. Ya Pak Ahmad, ketika memang nantinya untuk rencana ke depan warga akan direlokasi ke tempat yang jauh lebih aman, bahkan akan didirikan juga hunian sementara dan juga nantinya hunian tetap yang juga masih dalam penggodokan untuk dikaji dan nantinya akan diberikan kepada warga terdampak begitu. Apa yang memang bisa diharapkan ke depannya? Karena mau nggak mau kita terus akan maju ke depan begitu ya Pak Ahmad ya, selain dengan proses pencarian keluarga Pak Ahmad yang masih dilakukan hari ini. Ya, kalau untuk kebijakan lebih baik lagi dari pemerintah, daerah maupun pusat untuk keluarga atau kerabat-kerabat dari korban longsor. Ya, Pak Ahmad, hari ini kan ada kurang lebih 8 eksavator yang diterjunkan. Walaupun memang pencarian dilakukan dengan alat manual, dengan cangkul. Karena memang beberapa daerah itu tanahnya labil Pak. Terus juga menggunakan anjing pelacak. Seperti apa sih Pak dari yang Bapak saksikan proses pencarian petugas gabungan mencari korban? Ada 20 yang masih dicari, 3 diantaranya keluarga Bapak. Untuk pencarian sih karena tanah labil, sulit dijangkau juga.
karena sulitnya medan ini ya dengan alat besar juga masih sulit untuk menjangkau kawasan yang ada rumahnya ya. Dan hari ini juga sejumlah pejabat daerah dan juga tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 20 Pak, 20 yang juga masih dicari. Harapannya bahwa korban hilang ini bisa segera ditemukan begitu Pak. Jika ada kesempatan Pak Ahmad bertemu dengan Pak Bupati atau siapapun pejabat daerah di sana yang memang bisa nantinya berdialog dengan warga, apa yang ingin disampaikan Pak Ahmad? Untuk itu kami harapkan keluarga korban yang segera ditemukan dan mungkin untuk kedepannya akan seperti apa. Kejelasan kedepannya seperti apa itu, baik tempat tinggal, lalu juga kebutuhan-kebutuhan dari para korban longsor sendiri, begitu ya Pak ya? Pak Ahmad, tapi sejauh ini bantuan yang telah diterima, baik itu makanan, terus pakaian, bagi para korban longsor yang berada di balai desa dan sejumlah posko pengungsian, sudah terpenuhi kah Pak? Atau masih ada yang kurang Pak Ahmad? Oke, kami juga masih akan terus coba untuk terus berkomunikasi dengan Pak Ahmad, salah seorang warga Tarukahan yang kerabatnya 3 orang masih dalam pencarian pagi hari ini. Total ada 3 orang meninggal dunia, 20 orang masih dicari. Mudah-mudahan pencarian 3 orang kerabat dari Pak Ahmad, warga Tarukahan yang barusan berbincang bersama saya di Kompas TV bisa segera ditemui dengan 17 korban lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad, warga Tarukahan, atas ceritanya bersama Kompas TV. Kita berharap bahwa yang baik-baik segera bisa ditemukan untuk 20 warga yang masih dicari. Bantuan juga bisa didistribusikan dengan rata di sana untuk total ada 15 kakak yang mengungsi di balai desa dan juga sejumlah keluarga yang tinggal di rumah kerabatnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ahmad, warga Tarukahan.